jadi teman-teman, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai suatu reformasi. Namun, reformasi itu apa sih sebenarnya? Nah, jadi reformasi ini merupakan suatu perubahan secara drastis untuk melakukan suatu perbaikan terhadap suatu kondisi sosial, politik, ekonomi, ataupun agama di suatu negara ataupun masyarakat, yang dimana biasanya bergerak secara gerakan sosial politik, serta memiliki tujuan utama untuk menargetkan sistem kebijakan dan juga institusi yang umumnya bergerak secara tidak adil, korup, dan juga otoriter. Nah, maka dari itu saya akan menjelaskan kilas balik akan masa 1998 terlebih dahulu. Nah, jadi mengkilas balik teman-teman pada peristiwa reformasi 1998. Hal ini merupakan suatu titik balik akan sejarah Indonesia, yang dimana masyarakat Indonesia berhasil mengakhiri kekuasaan Soeharto selama 32 tahun lamanya. Hal ini dipicu juga karena adanya suatu krisis moneter Asia pada tahun 1997 yang menghasilkan angka inflasi 77,63%, serta diikuti oleh pengangguran secara massal di Indonesia. Hal ini memicu ketidakpuasan publik terhadap rezim otoriter di Indonesia yang seharusnya menekankan akan kebebasan berpendapat serta pelanggaran akan hak asasi manusia secara sistematis. Contohnya seperti tragedi Semanggi 1 dan 2 dan juga tragedi Timor Timur. Namun hal ini juga memicu suatu mahasiswa untuk melakukan demonstrasi secara nasional, yang dimana hal ini puncaknya terjadi pada tragedi Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998 di Indonesia, yang dimana hal ini memicu adanya 4 mahasiswa tewas ditembak oleh aparat. Namun ternyata tidak sampai situ saja, karena hal ini masih diikuti oleh kerusuhan Mei 1998 yang berhasil menewaskan sekitar 1.000 orang masyarakat Indonesia. Dengan adanya hal ini, masyarakat memaksa Soeharto untuk mundur pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh B.J. Habibie. Maka dari itu, gerakan reformasi ini melibatkan suatu masyarakat Indonesia, baik sipil secara luas termasuk buruh, LSM, tokoh agama maupun masyarakat biasa, yang bukan hanya menuntut akan penurunan Soeharto, melainkan menuntut juga untuk mengakhiri korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Setelah itu menuntut akan otonomi daerah dan juga menuntut akan reformasi hukum secara komprehensif di sektor pidana, perdata, tata negara, terutama pada hak asasi manusia. Teman-teman, ternyata dampak negatifnya juga masih ada dalam reformasi ini. Contohnya seperti kemunduran supremasi hukum pasca 2014, teman-teman, yang dimana akibat adanya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, itu ada juga karena diskriminasi akan etnis dan juga religius masyarakat, serta adanya backlog perkara yang mencapai jutaan kasus. Namun sisi baiknya adalah penegakan hak asasi manusia pasca reformasi, yang dimana adanya kasus seperti Munir pada 2004 dan juga 1965 via Komisi Kebenaran dan juga Rekonsiliasi yang belum terrealisasi dapat lebih terrealisasikan. Dan setelah itu, tantangan seperti korupsi aparat dan juga rendahnya indeks persepsi korupsi di Indonesia dapat tertangani. Namun dalam praktiknya, peran masyarakat sipil juga harus sangat krusial, teman-teman, melalui adanya pengawasan secara publik, litigasi, dan juga advokasi untuk mendorong akuntabilitas akan terjadinya pemerintahan di Indonesia. Nah, teman-teman, setelah penjelasan yang saya sampaikan, mungkin dapat saya simpulkan bahwasannya reformasi pada tahun 1998 ini merupakan suatu gerakan yang dimana perubahan secara radikal yang mengakhiri suatu rezim otoriter Orde Baru
yang dibawa pimpinan Soeharto selama 32 tahun berhasil membuka suatu era demokrasi yang baru bersama B.J. Habibie melalui 4 amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana adanya pembentukan lembaga anti korupsi seperti KPK serta peningkatan akan penegakan hukum dan juga hak asasi manusia. Dan meskipun hasil ini berhasil mewujudkan suatu supremasi hukum dan juga pemenuhan akan hak asasi manusia di Indonesia, namun partisipasi warga ini juga harus lebih krusial dan juga lebih penting demi menjaga keberlangsungan akuntabilitas pemerintahan. Dan selain itu, meskipun berhasil, tetapi reformasi ini juga masih menghadapi suatu tantangan berkelanjutan seperti korupsi, impunitas, dan juga kemunduran akan institusi. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan akan perkataan saya ataupun ada materi yang dirasa kurang lengkap dan kurang tepat, mohon dikoreksi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.